Halo Halo guys, guys, selamat selamat datang datang di di Cuanologis, Cuanologis. tempatnya buat kamu yang mau tetap update soal ekonomi, investasi, dan dunia keuangan. Di sini kita bakal kupas tuntas berita terbaru, insight menarik, dan tips biar makin cerdas ngatur keuangan. Sebelumnya, kenalin nama aku Ki Agus Madafa Alvin yang pertama yang akan membawakan berita pada segmen ekonomi. Dan aku, Syifa Maulida, yang akan membawakan berita pada segmen investasi. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, langsung aja kita mulai dari berita pertama, yaitu 3 lembaga dunia, 3 pandangan berbeda. Kira-kira siapa sih yang paling tepat menilai arah ekonomi Indonesia pada tahun 2025 ini? 3 lembaga keuangan internasional telah merilis proyeksi terbaru ekonomi Indonesia dengan hasil yang berbeda-beda. Dimulai yang pertama itu IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan 2025 ini menjadi 4,9% dari 4,8%. Hal ini didorong oleh pengaruh tarif global di kawasan ASEAN. Selanjutnya itu Bank Dunia. Bank Dunia juga meningkatkan perkiraannya menjadi 4,8%, menilai pertumbuhan akan ditopang oleh konsumsi domestik, stimulus fiskal, dan investasi dari hilirisasi ekonomi. Sementara itu, ADB justru menurunkan proyeksi Indonesia dari 5% menjadi 4,9% akibat tingginya tarif Amerika Serikat dan ketidakpastian perdagangan global yang menekan ekspor kawasan. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia diperkirakan tetap stabil di kisaran 4,8 sampai dengan 4,9% meski menghadapi tekanan eksternal. Kita masuk ke berita selanjutnya. Kalian tahu nggak sih, ternyata ada dana pemerintah ratusan triliun mengendap di deposito. Menko Purbaya curiga ada yang nggak beres di balik angka besar ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang, per Agustus tahun 2025 ada sekitar 285,6 triliun dana pemerintah yang ditaruh di deposito berjangka. Jumlah ini naik cukup jauh dari tahun 2003 sebesar 204,1 triliun. Yang menarik, Purbaya mengaku belum tahu dari mana asal dana sebesar itu, dan dia bakal menyelidiki lebih lanjut. Ia juga mencurigai adanya manipulasi bunga oleh pihak yang menempatkan dana tersebut di beberapa bank komersial, termasuk Bank Himbara. Purbaya mengingatkan, kalau bunga deposito lebih tinggi dari imbal hasil obligasi, itu bisa merugikan fiskal negara. Pemerintah pun berjanji bakal memastikan pengelolaan dana publik tetap aman dan transparan. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir yang gak kalah menarik nih. Perang dagang Amerika-Cina makin panas saja nih. Tapi kata Menko Purbaya, justru Indonesia bisa ambil untung dari ini loh. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang, perang dagang Amerika Serikat dan Cina bisa berpengaruh ke IHSG karena sentimen negatif dari pasar luar negeri bikin bursa ikut melemah. Tapi menariknya, Purbaya melihat sisi positif. Katanya, kalau Cina dikenakan tarif sampai 100% oleh Amerika Serikat, produk Indonesia bisa lebih bersaing di pasar Amerika. Biar aja mereka berantem, kita yang untung, katanya. Sebelumnya, hubungan dagang dua negara itu memanas lagi setelah Cina memperluas kontrol ekspor logam, tanah jarang. Menurut analisis Goldman Sachs, pasar masih menunggu kepastian apakah kebijakan tarif ini benar-benar diterapkan atau cuma strategi negosiasi aja. Oke, itu dia 3 berita ekonomi. Sekarang kita lempar ke Sipa untuk buat bawain segmen investasi. Terima kasih Dava. Selanjutnya aku bakal bawain sesi berita investasi nih. Bayangin, cuma dalam 2 hari, Indonesia berhasil mengantongi komitmen investasi hijau senilai lebih dari 278 triliun. Nggak cuma angka yang besar, tapi sinyal yang kuat bahwa dunia mulai percaya pada arah baru ekonomi Indonesia hijau. Penyelenggaraan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF pada 2025 resmi berakhir dengan hasil konkret 13 nota kesepahaman atau MOU dan 3 Letter of Intent atau LOI senilai total 278,33 triliun atau sekitar 17,4 miliar dolar. Deputi Kementerian Investasi, Nurul Ikhwan menjelaskan bahwa komitmen ini mencerminkan sinergi lintas sektor untuk mendorong transisi menuju ekonomi hijau dan inklusif. Fokus investasinya ada pada energi bersih, dekarbonisasi industri, serta pengembangan rantai pasok berkelanjutan. Sementara itu, Rahmat Kaimuddin, Ketua Pelaksanaan ISF 2025, menegaskan, forum ini menempatkan Indonesia di garda depan pembangunan berkelanjutan global. Acara ini dihadiri lebih dari 12.500 peserta dari 61 negara dengan proyek Waste to Energy di 33 kota yang menarik perhatian lebih dari 192 perusahaan global. Nah, menurut Sinta Kamdani dan Kadin Indonesia, investasi hijau juga bisa membuka lapangan kerja baru dan memperkuat UMKM. Dengan total komitmen ratusan triliun rupiah, ISF 2025 menegaskan Indonesia sebagai pusat kolaborasi hijau Asia. Selanjutnya untuk berita kedua,
Di tengah ketidakpastian global, ada satu aset yang selalu jadi primadona investor, emas. Dan kali ini, datanya bikin kaget banget. Transaksi emas digital melonjak 2 kali lipat. Platform perdagangan emas digital, DuPoint, mencatat peningkatan transaksi hingga 2 kali lipat dalam beberapa bulan terakhir. Lonjakan ini jadi bukti bahwa masyarakat makin tertarik menjadikan emas sebagai instrumen investasi utama. Kenaikan minat ini terjadi di tengah ketegangan geopolitik global dan kekhawatiran inflasi yang terus membayangi ekonomi dunia. Investor melihat emas sebagai aset aman atau safe haven, sekaligus lindung nilai atau hedging dari gejolak pasar. Tren ini juga menunjukkan pergeseran perilaku masyarakat dari arah investasi digital berbasis aset real, bukan sekedar trading jangka pendek. Dengan stabilitas harga dan nilai yang terjaga, emas tetap jadi pilihan utama di masa penuh ketidakpastian seperti sekarang ini. Dan berita terakhir, 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, dan hasilnya, pasar modal mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. IHSG tembus level baru, dan cadangan devisa juga di posisi yang paling kuat yang pernah ada. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa selama 1 tahun terakhir, pasar modal keuangan Indonesia menunjukkan kinerja yang solid. IHSG berhasil mencetak rekor tertinggi sepanjang masa, menandakan meningkatnya kepercayaan investor terhadap ekonomi nasional. Selain itu, cadangan devisa tercatat mencapai 157 miliar US dollar per Maret 2025. Ini tertinggi sepanjang masa. Pemerintah juga menggelontorkan dana sebanyak 200 triliun untuk memperkuat likuiditas perbankan serta mendukung sektor UMKM agar bisa kembali tumbuh pasca krisis. Sejak awal masa jabatan, pemerintahan Prabowo Gibran memang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama mereka melalui kebijakan hilirisasi industri, transformasi digital, peningkatan investasi, dan penguatan ketahanan pangan. Namun, tantangan tetap ada. Target pertumbuhan ekonomi 8% dalam RPJMN 2025 sampai 2029 membutuhkan strategi yang kuat, terutama menghadapi fluktuasi global dan ekspor-impor yang dinamis. Tapi sejauh ini sinyalnya jelas. Stabilitas ekonomi Indonesia terjaga dan kepercayaan pasar meningkat secara signifikan. Itu dia 6 kabar cuanmologis seputar ekonomi dan investasi yang paling penting di bulan Oktober ini. Sobat cuan, ingat, pasar bisa berubah cepat. Tapi dengan informasi yang tepat, kamu bisa ambil langkah yang cerdas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap cuan dan cerdas dalam berinvestasi. Jangan lupa like, Komen, share, dan subscribe pantengin terus Cuanmologis agar tidak ketinggalan info penting berikutnya. Cuanmologis, stay informed, stay ahead.